Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Andeka Pranata, Prodi Tadris Matematika dengan NIM 21571018. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Melani Harvika Sari MPD. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu penelitian terhadap kesalahan penulisan puebi pada buku novel. 1. Pengertian novel. Novel menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sebuah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. 2. Ciri-ciri novel. Yang pertama, memiliki jumlah kata lebih dari 10.000 kata. Kedua, memiliki setidaknya lebih dari 100 halaman. Ketiga, untuk membaca novel sampai selesai, minimal membutuhkan durasi waktu 2 jam atau 120 menit. Keempat, cerita novel memiliki lebih dari satu impresi, efek, dan emosi. Kelima, memiliki alur cerita yang cukup rumit atau kompleks. 6. Skala cerita novel umumnya lebih luas dibandingkan cerpen. 7. Cerita novel lebih panjang, akan tetapi banyak kalimat yang tidak diulang-ulang. 8. Novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. 9. Bersifat realistis karena pengarang lebih tahu dengan keadaan yang digambarkan dalam novel. 3. EYD atau ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis, karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Dalam Diam Aku Mencintaimu, Pun Dalam Diam Aku Harus Mengikhlaskanmu. Penulisan yang salah. 1. Dalam diam aku mencintaimu, pun dalam diam aku harus mengikhlaskanmu. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Hapuslah kata pun agar judul bagus. Kalimat yang kedua, yaitu sedangkan perasaan ini tumbuh layaknya bunga yang bermekaran namun tak seorang pun mengetahuinya. Dalam bahasa Indonesia, ada satu jenis kata yang pada dasarnya tidak bisa atau tidak boleh diletakkan di awal kalimat, yaitu kata hubung atau konjungsi, yang sesuai dengan fungsinya adalah menghubungkan antara dua klausa, dua kalimat, maupun dua paragraf. Kalimat yang ketiga, yaitu ingin tidak dimainkan hawa nafsu, namun terlanjur aku menikmatinya, tentang kesenangan yang melupakan. Namanya aja tanda tanya, sudah pasti fungsi yang pertama bertujuan untuk kalimat yang menanyakan sesuatu.